Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo. Dan untuk bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku, halo, salam kenal. Oke, jadi video kali ini aku mau alokasiin my weekly envelopes atau spending money, dan juga weekly cash savings dan juga sinking funds. Di sini aku udah punya anggaran untuk aku alokasiin di minggu ini, yaitu sebesar Rp1.500.000 yang akan aku alokasiin. Dan pertama-tama sebelum aku alokasiin, aku mau lihat dulu ada berapa sisa uang yang ada di dompet aku untuk minggu ini. Oke, untuk yang pertama-tama coin wise, aku ada kembalian. Ini gak banyak. Aku ada 1.000, 2.000, 300, Rp2.300 kembalian. Nah, ini langsung aku masukin ke coin jar. Lalu untuk anggaran groceries minggu ini kosong, coffee nggak aku isi. Untuk eating out, aku masih punya sisa 25.000, dan ini nanti mau aku masukin ke sinking funds aku. Jadi sementara aku singkirin dulu. Oke, berikutnya untuk spending, ini masih ada sisa 12.000. Ini kemarin kalau nggak salah aku sempet beli barang di, aku lupa deh aku beli di mana, tapi aku sempat belanjain barang kecil-kecil karena aku suka banget beli barang kecil-kecil. Jadi ini aku masih punya sisa 12.000. Sementara kalau eating out tadi aku sempat beli Sugakia. Ya, aku beli Sugakia waktu pergi ke Pondok Indah Mall. Jadi itu aku pakai di situ. Lalu untuk amplop kit seperti biasa ini masih utuh 75.000 karena kakak nggak sekolah, dan ini mau aku simpan di sebelah aja karena nanti mau aku masukin nambahin amplop laptop yang lagi dikumpulin sama kakak. Oke, next untuk bensin alokasinya habis. Oke, lalu untuk miscellaneous sini masih ada sisa 4.000. Jadi ini kemarin aku pakai untuk bayar parkir karena aku sempet beli jajanan takjil sama Pak Su dan juga si kecil, dan kita harus bayar parkirannya pakai cash. Jadi ini miscellaneousnya aku pakai di situ. Jadi ini kalau secara total aku rapin dulu bentar ya. Minggu ini tanpa aku melihat uang yang 75.000 untuk alokasi dari uang jajanan kakak, ini aku masih ada sisa uang 20, 30, 35.000, 37, 39, 41.000. Jadi 41.000 ini nanti bisa aku alokasiin untuk savings atau sinking funds, tapi sementara aku taruh di sini dulu. Oke, jadi sekarang aku mau langsung aja untuk ngisi anggaran dari spending money aku di minggu ini atau anggaran pengeluaran di minggu ini. Oke, yang pertama untuk groceries, ini kemarin aku anggarin di 200.000. Aku pakai 50.000-annya 4. Jadi kenapa anggaran belanjanya naik? Karena kita kan mau lebaran. Jadi mungkin ada biaya-biaya pengeluaran tambahan untuk groceries. Dan aku juga mau coba terapin mungkin mulai bulan ini, aku mau coba terapin untuk spend belanjaan groceries aku itu cash. Kan biasanya aku belanjanya itu udah langsung online pakai debit atau transaksi kartu kredit, dan nanti ya aku tinggal allocate dari rekening yang ada. Tapi sekarang aku mau coba alokasi lebih banyak, jadi nanti mungkin saat belanja bulanan aku bisa pakai cash. So that's why groceries aku tambahin juga, karena minggu ini sepertinya pengeluarannya akan tambah. Lalu berikutnya untuk coffee ini masih aku skip, tapi untuk eating out ini juga aku anggarin di 200.000 karena mau dipakai makan. Aku mau ambil yang 50.000-nya kurang bagus. Oke. 50, 100, 50, 200. Jadi ini eating out juga aku tambahin anggarannya. Biasanya kan cuman ranging 50.000 sampai 100.000. Tapi ini mau aku tambahin di 200.000 karena mungkin di lebaran ini kita kan rencana ada mau pergi ke staycation di Jakarta aja. Jadi mungkin nanti akan ada sesi jajan-jajan bareng sama keluarga. Makanya ini aku tambahin pos alokasi eating outnya supaya aku nggak perlu terlalu banyak ngambil dari savings.
Next, untuk spending ini aku kosongin. Ya, aku biasanya lewatin ini. Kemudian untuk kids masih di alokasi yang sama. Tapi aku mau pakai yang agak bagusan. Aku mau alokasiin di 75.000. Dan sepertinya ini juga akan langsung masuk ke laptop sih nantinya. Jadi aku taruh aja dulu di amplop kids. Seumpama nanti kakak mau pakai dan di akhir minggu gak kepake, baru aku pindahin untuk masukin ke tabungan laptopnya si kakak. Untuk bensin seperti minggu-minggu sebelumnya selalu di angka 300.000. Wow, ada suara helikopter. Oke, semoga dia cepat lewat ya. Jadi ini 300.000 untuk anggaran bensin. Nanti mungkin setelah pas lebaran, habis lebaran biasanya kami kunjungan ke ziarah ke makamnya ayah, bapak. Jadi nanti kita akan pergi cukup jauh karena tempatnya itu ada di luar kota. Ya nggak di luar kota banget sih, tapi di pinggir. Jadi arah menuju Bogor ke sana. Ya jadi kita pasti harus top up lagi bensinnya. Lalu untuk kindness ini aku anggarin di 20.000. Kemudian untuk miscellaneous ini di 15.000. Oke. Ya. Kindness maksud aku miscellaneous di 15.000. Oh ya, kalau aku kelihatan suka kayak pause sebentar itu karena aku sambil ngeliat catatan aku yang ada di cash planning binder aku ya. Jadi ya itu sebabnya kenapa aku suka ngeliat dulu ke sebelah. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ngecek ini. Seperti biasa ada banyak receipt. Ini mau aku logging lagi ke budgeting Google Sheets aku. Oke, untuk amplop udah selesai. Next, aku selalu banyak dokumen. Oke, aku mau mulai dari high priority binders atau binder yang warna hitam. Kemarin aku anggaran ini nggak ada banyak sih yang diisi, jadi aku fokusin untuk card tax. Ya, untuk card tax ini kemarin aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang di Cartex ada 100, 250, 70, 290.000. Gimana nih teman-teman rutinitas kalian saat lebaran nanti? Apakah sama kayak aku? Ada acara ziarah, terus mungkin kalau teman-teman yang tinggal di luar kota, mungkin kalian pada mudik ya. Tapi karena aku nggak mudik, jadi aku akan menikmati Jakarta yang sedikit lebih sepi dibanding biasanya. Tapi that's ya itu tadi intermezzo sedikit. Next aku langsung ke amplop homestay, house tax. Kok jadi homestay ya? Untuk house tax ini juga aku alokasiin di 50.000. Jadi sekarang di house tax sudah kekumpul 500.000 di bank. Lalu secara tunai ada 100, 200, 350, 70, 80, 830.000. 880.000 untuk pajak rumah. Sebenarnya aku kepengen lebaran ini tuh tadinya jalan-jalan keluar kota, tapi mengingat banyaknya traffic di mana-mana, jadi aku pikir lebih baik kalau kita ngabisin waktunya di Jakarta aja, staycation sambil nikmatin mall-mall yang mungkin lebih sepi dibanding biasanya. Oke, next aku mau ambil untuk binder liburan aku si cram. Jadi di sini aku selalu isi 3 karena aku lagi mau coba untuk bisa ya paling nggak ada beberapa lah. Karena ini goals aku cukup besar ya, karena kan rencananya liburannya mau ke Jepang. Tapi ini masih jauh dari target. Jadi untuk yang pertama di Disney ini kemarin aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang di Disney udah kekumpul 50, 100, 120, 130.
Ya, jadi kalau ada yang tanya, ini amplop Disney karena aku nanti mau beli berapa? 130. Aku mau beli excursion ticketnya. Aku mau beli excursion ticket untuk pergi ke Disney. Lalu amplop kedua yang aku mau isi itu untuk meals. Untuk meals ini aku juga mau isi, tunggu, ini kayaknya bisa warnanya sedikit. Ini diisi juga di 50.000. Jadi sekarang di meals 100.000. Aku bisa warnain sedikit untuk sushinya. Jadi semua bagian atas sushinya udah diwarnain. Nanti kalau udah full, bawahnya aku warnain juga sih. Oke, jadi di amplop meals ini udah 100.000 kekumpul. Dan yang terakhir di binder ini itu untuk amplop 24 envelopes. Ini mau aku pakai untuk alokasi transportation selama nanti di Jepang, dan aku anggarin 90.000 kemarin. 50 20 10. Oke. 90.000. Ya, jadi sekarang di amplop transportasi udah kekumpul 100, 250, 350, 450, 500, 20, 40, 60, 80, 580.000. Wow, nggak kerasa ya. Aku baru start ini padahal di bulan Januari kemarin, tapi sekarang udah kekumpul 580. Semoga nanti bisa segera cepat kekumpul, jadi pas di akhir tahun atau bahkan sebelum akhir tahun dia udah bisa fully funded. Ini tadi kenapa aku tutup ya? Oke, aku udah warnain markernya. That's it untuk binder holiday. Ini 580. Next aku mau isi binder pink untuk savings dan juga untuk laptop kakak. Jadi yang pertama ada laptop kakak di sini, mau aku isi 50.000. Oke. Kinda tricky to do this. Oke. Ini laptop kakak aku tambahin 50.000 sesuai yang dianggarin, tapi aku juga mau tambahin 75.000 yang gak dipakai sama kakak. Jadi let me add this. Oke. Jadi untuk laptop kakak udah kekumpul 3 juta di bank plus 500.000, 3,5 juta di bank. Cashnya ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850. Oh wait, berantakan. 900, 950, 1 juta, berarti 4.500.000, 4.550, 4.600, 650, 670, 695, 5 juta, 2. Oke. How I get confused? 4.628.000. Is it? Let me check. Ini harusnya aku tambah 75.000. Jadi sekarang 4628 ditambah 75. Ini harusnya ada 4,703. Oke, kita ulang lagi ya. Aku cuma mau make sure tadi ada 3 juta di bank plus 500.000 di bank, 3,5 juta di bank. Kemudian secara tunai ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850, 950, 1 juta, 5, 10, 15, 150, 2, 4, 45, 50, 2, 3, 3.000, 4703. Oke. Ya. Kelemahan aku, meskipun aku ini sebetulnya jurusan akuntansi ya, aku lulusan akuntansi, tapi kelemahanku dari dulu itu emang menghitung di luar kepala. Makanya aku selalu butuh kalkulator. Oke, ini udah 4,7, tapi karena 1, 2, 3, 4 belum sampai dengan 5 juta, aku belum bisa warnain laptopnya lagi.
Tapi ini aku mau update dulu di trackernya 4703. Oke. Aku mau langsung ke savings yang udah aku tentuin lebih dulu. Kayak ini Happy Friday. Jadi untuk Happy Friday ini mau ditambahin di 12. Ya, 12.000. Karena minggu ini hari Jumatnya itu tanggal 12. Jadi sekarang di amplop Happy Friday, wait, agak berantakan, udah kekumpul 20, 30, 40, 45, 50, 55, 57.000. Aku tinggal warnain tanggal 12-nya. Dan nanti kalau ini kekumpul semua, targetnya di 800.000. Untuk bulan yang udah keburu lewat, kayak Januari, Februari, karena aku baru mulai start ini kan di Maret ya, Maret akhir. Jadi nanti Januari, Februarinya mau aku isi kalau aku punya tambahan income. Jadi nanti aku akan tambahin nominalnya supaya di akhir tahun nominal bisa kekumpul 811.000. Oke. Aku tadi lupa tadi ini isinya berapa ya? 20, 30, 45, 55, 57.000. Oke. Next, masih di amplop atau binder pink ini aku mau update untuk savings. Jadi ini kemarin di savings aku anggarin di 20. Where is it? Oh no, there's none. Nanti bisa aku ambil dari sisa uang mingguan aku. Tapi untuk yang pertama, untuk 52 weeks, ini kemarin aku anggarin di 5.000. Jadi sekarang untuk 52 weeks sudah kekumpul di 50, 100, 10, 15, 20, 25, 30, 35.000. 135.000. 52 weeks. Oke, aku agak lompat-lompat karena aku savingsnya tergantung dengan budget yang aku punya. Dan karena aku pengen bisa isi semua saving challenge aku, makanya aku nggak bisa ngisi urut. Oke, next untuk 100 envelope. Ini juga udah aku anggarin. Aku kemarin anggarin di 8.000. Dan itu pakai 2.000-annya, pakai angka 2.000, 2468. Aku pasti ambil ininya dulu, kotaknya. Oke. Untuk 8.000 aku tinggal ambil amplop yang nomor 8. Dan ini bisa aku lipat aja uangnya langsung, kemudian aku masukin ke amplopnya. Dan ini di sini aku udah kasih pembatas. Jadi ini sebetulnya pembatas dari tempat uang lebaran untuk kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu. Aku pakai untuk memisahin atau untuk misahin antara yang udah aku isi dan yang belum diisi. Untuk markernya sendiri nanti mungkin aku shoot di video berikutnya aja. Maksudnya aku mau shoot nanti terpisah untuk bikin reels. Jadi tapi tadi aku udah isi di 8.000. Oke, next untuk 2024 savings. Ini kemarin belum aku warnain, tapi untuk yang sekarang aku mau warnain. Ini aku anggarin di 25.000. Oh, 20-nya nggak bagus. Aku tuker. 25.000. Oke, jadi sekarang di 2024 savings sudah kekumpul 50, 70, 80, 90, 100, 110, 105, 120.000. Ya, ini juga aku kumpulin sedikit demi sedikit. Rencananya nanti kalau udah kekumpul, dia mau aku pakai untuk sebagian untuk nambahin dana liburan aku, dan sebagian untuk dipakai entah emergency fund atau untuk bayar extra debt payment. Oke, itu udah aku isi.
Jadi harusnya yang di binder pink ini udah semua. Nanti aku akan balik lagi kalau aku udah selesai masukin ke semua amplop. Oke, next untuk binder yang short term. Di sini ada beberapa juga yang mau aku isi. Yang pertama untuk bills. Bills mau aku isi di 100.000. Oke, wait. Oh, ini nggak apa-apa, pakai uang yang gak terlalu rapi karena nanti ini biasanya aku bayarin di awal bulan. Jadi untuk bills aku isi 100.000 and that's all that it has. Karena biasanya di awal bulan aku langsung bayarin di minggu pertama untuk 2 tagihan. Kemudian aku juga mau isi untuk kids activity. Kids activity udah aku pindah ya guys. Tadinya kan dia adanya di kids activity udah nggak di sini. Dia udah aku pindah ke high priority binder, tapi tunggu aku sambil cek ada lagi nggak yang mau aku isi. Haircuts ya, karena sebenarnya sih waktunya untuk potong rambut anak-anak itu belum, karena kakak baru aja potong, tapi aku mau mulai ngisi amplopnya. Jadi nanti ketika waktunya anak-anak potong rambut aku udah punya dananya dan tinggal aku ambil aja. Jadi kalau potong rambut biasanya emang aku selalu kasih cash, karena selain aku bayar barbernya atau tukang potongnya, ini juga aku kumpulin untuk nanti kasih tips ke stylistnya. So that's it for this short term binder. Aku balik lagi ke high priority binder aku karena aku lupa kalau kids activity udah aku pindah ke sini. Dia harusnya ada di sini. Oke, kids activity envelope ini juga aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang udah kekumpul 100, 250, 350, 400. Masih kurang 350.000 lagi. Hopefully aku bisa isi ini fully funded sebelum bulan Juni. Ya, oke. Tadi sempat kelewat. Tapi sekarang aku bisa langsung masuk ke families and events binder. Yang pertama di sini mau aku isi itu untuk birthdays. Birthday saat ini baru kekumpul 25.000. Tapi ini mau aku tambahin lagi 25.000. No. Aku mau tambahin 50.000. Jadi total sekarang ada di 75.000 untuk birthdays. Ini mau aku kumpulin, mungkin nanti akan ngebut setelah ini karena ya dananya mau aku pakai sih mungkin di bulan depan atau bulan setelahnya. Jadi aku mau isi itu. Terus untuk mom, ini kemarin aku anggarin 10.000 karena aku cuman mau bikin ini bulat aja sih. Karena ini sekarang 140, jadi aku tambahin 10.000 supaya jadi 150. Biar lebih enak nanti kalau pas aku cash planning berikutnya. Lalu yang terakhir untuk amplop P, ini juga aku paling utamain sih. Ini mau diisi di 50.000 juga. Jadi sekarang di amplop P udah kekumpul 100, 200, 350, 450, 550.000. Ya jadi dia udah bilang nih sebetulnya dia pengen beli kado apa untuk ulang tahunnya kali ini. Dan ada 2 pilihannya, antara beliin dia dompet baru atau dia beli game lagi. So it's really up to him dia maunya apa. Tapi aku selalu siapin anggaran ulang tahun kayak gini supaya aku nggak kaget kalau nanti aku, ya bukan kaget sih, lebih ke supaya aku nggak perlu pakai savingsnya aku untuk beliin kado ulang tahunnya dia. Jadi Pasu dan anak-anak semua aku siapin dulu budgetingnya kayak gini supaya nanti ketika ulang tahun semuanya dananya udah ada dan akan memudahkan juga sih supaya aku bisa cari apa yang mereka mau dan ya aku ngerasa lebih secure ketika udah tahu dananya ada dan siap. Oke, ini aku masih punya 15.000. Aku agak concern aku salah masukin atau enggak ya, karena harusnya cuma 13. Oke, ini mau aku masukin di, kan harusnya cuma 5.000. Tadi aku udah masukin gak ya ke mom? 10.000 nya udah. Oke.
Kayaknya emang there's something with my video lately. Aku selalu salah, selalu ada yang miss. Jadi coba ini aku cek lagi ya, 52 weeks dan juga untuk 100 envelopes. 100 envelopes tadi aku udah isi, aku isi di 8.000. Untuk 52 weeks 5.000. Ini juga udah aku isi tadi 135. Oke, aku harus cek dulu ini kenapa masih ada 15.000. Oke. Sementara aku taruh sini dulu. Tapi aku mau savings untuk, ya aku mau masukin ini ke savings dulu. Ini ada 20, 35, 37, 39, 41.000 yang bisa aku masukin ke sinking funds atau savings. Oke. Untuk sinking funds yang mau aku tambahin, karena tadi aku bilang aku mau fokus untuk haircuts, ini mau aku tambahin 10.000. Ya ini ada 15.000. 20, 10, 15, maybe like this. Did it make sense? Ya, oke. Jadi sekarang ada 45.000 di sini. No, kind of want to make it like 50. 20, 40, 50. Oke, haircut aku tambahin 25. Jadi sekarang udah kekumpul 50.000 untuk haircuts. Dan sebetulnya untuk potong rambutnya kakak itu aku cuma butuh 80.000. Jadi bentar lagi ini udah fully funded untuk potong rambutnya kakak. Ini aku masih punya sisa 246, 16.000. Ini bisa aku masukin ke savings. So what I'm gonna do is, oh aku tahu 15.000-nya ini apa. Ini harusnya untuk savings. Karena kemarin aku sempat anggarin 15.000 untuk savings. Kebetulan ini aku juga mau masukin ke savings. Jadi mana savings? Oke. Akhirnya aku bisa pakai juga. Jadi ini saving challenge baru yang aku buat, monthly saving challenge. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, kemarin aku bikin, aku print ini untuk per masing-masing bulan. Jadi aku bikin dari April sampai dengan akhir tahun. Dan ini ikonnya yang untuk diwarnain itu ada sebanyak tanggal yang ada di bulan tersebut. Jadi ini karena bulan April, ini ada 30 hari. Jadi ada 30 bunga sakura. Dan aku mau warnain pakai marker warna pink. Oke, aku warnain di sini aja deh. Ya, ini aku mau masukin 1, 2, 3, ada 15. Jadi aku bisa warnain 3 bunga sakura. Kayaknya aku warnanya akan agak lama. I hope you guys suka nonton orang warnain, karena aku bakal warnain 3 sakura. Oh no, warnanya berubah. Oh, 1, 2, 3. Ami, you messed up. Oke. Ini aku tuker. Jadi 15, aku bisa tambahin 1 lagi. No. I can just do it like this. Jadi 10, 15, 20, 25. 25.000. Jadi aku bisa warnain 5 sakura. 1, 2, 3, 4, one more. Oke, jadi ini udah aku warnain 5 sakura. Jadi ada 50.000 di sini. Nanti di akhir bulan ini bakal aku cash on stuff dan aku pindahin ke sinking funds atau ke savings aku yang lainnya. Next aku masih punya 6.000 di sini. Untuk yang 6.000-nya ini aku mau masukin ke challenge 2.000 aja.
Jadi karena ini ada 3 lembar 2000-an, aku bisa warnain 3 kotak 2000-nya. Oke. Like so. Video ini kali ini banyak proses aku ngewarnain ya. Oke, jadi ini sekarang udah kekumpul 6.000. Ini juga aku nggak targetin, pokoknya kalau ada sisa uang atau ya kalau aku punya lebih dana, aku bisa masukin ke savings. So itu tadi semuanya udah aku masukin. Aku udah masukin ke amplop mingguan aku juga udah masukin ke savings. Mungkin itu aja untuk video aku kali ini. Dan sama seperti video aku sebelumnya, karena sebentar lagi kita mau lebaran, selamat merayakan lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe ke channel aku maupun udah nonton video aku sampai akhir. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe and put some comments. Aku akan usahain untuk balas komen-komen kalian. Dan aku akan ketemu kalian di video aku berikutnya. So until next time, bye!